Kalau takaful itu adalah tidak usah diminta lagi. Ketika kita mendengar saudara kita dalam keadaan kesusahan, ini PPKM sama sekarang, pekerjaan sulit itu kan, jangankan untuk makan itu kan, untuk biaya sekolah dan sebagainya. Kalau sudah ada nilai takaful, tidak usah kita diminta lagi oleh saudara kita, tapi kita langsung mengulurkannya sendiri, gitu kan. Inilah merupakan salah satu bagian bagi kita bahwa manusia yang terbaik itu dia akan mampu hidup dan kehidupannya dari mulai ta'aruf, yang kedua adalah tafahum, juga ada juga ta'awun, yang ketiga adalah takaful. Inilah manusia yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu dalam masalah sosial gitu. Seperti itu. Musibah tidak selamanya berkonotasi negatif, bahkan musibah bisa bermakna sebuah surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya. Sebagaimana diisyaratkan dalam hadis, tidaklah seorang muslim ditimpakan kelelahan, penyakit kronis, kegundah gulanaan, kesedihan mendalam, mara bahaya, kesusahan hingga stres yang mencemaskannya, melainkan semuanya itu berfungsi sebagai pengampunan dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim al ayat. Hadirin ngopi, bertemu lagi di acara ngopi, ngobrol perkara Islam. Kali ini kita akan membahas sebuah hal yang sedang tren ya, tetapi trennya itu sedikit tidak mengenakan. Nah, saya tidak sendiri, saya akan membahas bersama Bapak Ustadz kita, Bapak Ustadz Ahmad Nasin. Assalamualaikum Ustadz. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, baik ya. Ini untuk diketahui, kita juga sudah melewati masa-masa apalah, Allah memberi kita cobaan dengan penyakit ya Pak Ustadz. Saya kemarin kena COVID, alhamdulillah sudah sembuh. Pak Ustadz juga terkena penyakit, alhamdulillah juga sudah sembuh ya. Dan qadarullah semuanya disembuhkan oleh Allah, Pak Ustadz. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum itu, karena kita juga sudah melakukan PCR atau swab test, insya Allah kami negatif, tidak terpapar lagi oleh COVID. Untuk itu izinkan kami membuka ini masker ya. Nah, lebih leluasa untuk bicara. Kembali ke topik sebelumnya, marilah kita bersyukur atas apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita sampai kita bisa ada di acara ngopi pada sore hari ini Pak Ustadz ya. Iya, alhamdulillah. Nikmat sehat, nikmat usia sehingga kita sampai di usia sekarang nih. Iya. Kemudian juga nikmat iman tentu saja, nikmat kita dalam keadaan Islam, insya Allah sampai kita tidak mempunyai jatah usia lagi di bumi ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan tentu saja nikmat kita dikelilingi oleh orang-orang yang seiman, seagama gitu ya, kemudian juga berakhlak baik dan seterusnya. Itu juga sebuah nikmat yang tak terhingga Ustaz ya. Insya Allah itu juga membuat kita semakin nyaman untuk selalu istiqomah dalam beribadah. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita, khatamin nabiyyin, penutup para nabi, Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga tak lupa kepada keluarganya, kepada para tabi'in wa tabi'in, kepada sahabatnya, kepada para tabi'in wa tabi'in, insya Allah sampai kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaat di hari akhir dari beliau. Amin ya Allah. Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi saya sedikit sudah menyinggung tentang surah Al-Asr. Pada dasarnya arti surat Al-Asr atau Wal Asri ya kita sering menyebutnya adalah menjelaskan tentang apabila Allah telah bersumpah atas waktu ya, atas nama waktu.
Dan celakalah bagi manusia yang menyia-nyiakan waktu untuk melakukan hal kurang bermanfaat, kecuali orang yang memiliki keimanan, selalu menjalankan amal soleh, saling berwasiat terhadap kebenaran dan kesabaran. Nah, lebih jauhnya kita nanti akan bahas dengan Pak Ustadz Ahmad Nasihin. Baik Pak Ustadz, alhamdulillah kita sudah ada di acara ngopi lagi, bareng-bareng lagi kita saling mengisi kekosongan di waktu PPKM ini ya Pak Ustadz. Dan insya Allah katanya sih besok sudah berakhir ya, tanggal 2 Agustus. Mudah-mudahan berakhir. Saya juga membaca di beberapa laman surat kabar online bahwasannya trennya sudah menurun, dan mudah-mudahan semakin menurun dan kembali membaik segala sesuatunya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Silakan Pak Ustadz, apa nih arti surat Wal Asri atau Al Asr dipandang dari apapun itu dan disesuaikan dengan masa sekarang? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ayyadal mujahidin wa ulal muhtadin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa imamina nabiyyana Muhammad shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilatan wajhidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baddiru a'malakum fitanan. Sadaqallahu aladzim, wallahu a'lam bil muradi. Alhamdulillah, pada sore kali ini insyaallah syaah atau waktu yang diberkahi, waktu yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Alhamdulillah, di sini kami senantiasa berusaha mengalirkan kebaikan di masa PPKM saat ini. Semoga kebaikan ini dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Amin. Karena insya Allah hanya dengan menebar kebaikan, seluruh permasalahan hidup dan kehidupan kita akan beres di hadapan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Sahabat ngopi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barusan Master of Ceremonial kita yakni Bapak Yunus sudah menyampaikan tentang surat Al-Asr. Ini suratnya pendek, masuk ke dalam surat golongan Makiyah, betul. Karena diturunkan di Mekah. Walaupun pendek tapi mempunyai makna yang sangat dalam. Betul. Kalau kita lihat Al-Asr ini waktu, karena memang dalam Al-Quran waktu ini bisa dilihat ada minimal tiga bagian. Betul. Yang pertama ada yang disebut dengan waktu itu adalah kiamat. Karena alam dunia ini akan berakhir. Masanya sudah ada ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang abadi, tapi semuanya fanian akan hancur. Fanian akan hancur. Itulah waktu. Ada juga waktu itu dinamakan dengan al-ajal. Al-ajal itu idza ada ajaluhum wa yastaghfiru wa yastaqimuna sya'a. Makanya namanya kematian itu tidak bisa diawalkan dan diakhirkan walaupun sesaat. Ketika sudah tiba waktunya ajal atau meninggal dunia, pasti semuanya kullun nafsin dha'iqatul maut. Jadi semua yang bernyawa, hadisan yang baru atau makhluk yang diciptakan Allah pasti mati. Ini waktu. Jadi kita juga pada dasarnya sekarang Pak lagi berjalan dengan waktu, dengan kematian. Kalau istilah bahasa Sunda ujung ngantosan maut. Memang betul. Cuman permasalahan bagi kita apakah hanya cukup dengan menunggu. Betul. Sedangkan kita tanpa bekal apapun untuk menjemput maut tersebut. Yang ketiga, bahwa dalam Al-Quran juga ini terdapat dalam surat Al-Asr. Wal Asr. Al-Asr itu waktu. Al-Asr waktu. Jadi di sini dunia akan berakhir. Kita juga yang mengisi dan yang menjadi khalifatul fil ardi juga akan mati. Betul. Dan salah satu bagian waktu yang sangat tepat nanti kita di akhirat tiada lain adalah bahwa dalam surat Al-Asr ini adalah illal ladzina amanu wa amilus sholihat.
kecuali waktu itu akan bermakna bagi kita nanti di akhirat kalau kita menjadi hamba Allah yang amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haq. 3 bagian: beriman, beramal soleh, dan selalu berwasiat mewasiati dalam kebaikan dan kebenaran. Inilah mungkin nanti yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan waktu. Karena waktu berjalan, seiring dengan perjalanan waktu ini juga kita akan mempertanggungjawabkan endingnya nanti di akhirat. Apakah kita mendapatkan banyak kebaikan atau sebaliknya kita atas mendapatkan waktu yang kita atas dapatkan, waktu yang kita dapatkan sampai saat ini gitu ya. Setiap detik adalah hisab. Nah, Gitu, Ustaz, ya? betul sekali. Betul sekali. Masya Allah. Dugikan ngicup-ngicupna, Betul. ngarenghapna, ngalengkahna, itu ada takaran, itu adalah hitungan. Masya Allah. Kenapa? Karena kita ini adalah makhluk mukallaf. Mukalaf ya. Makhluk mukallaf ini adalah yang wajib dibebani. Hmm. Berbeda dengan yang semacam ada domba, sapi atau hewan yang lain. Betul. Itu tidak termasuk karena Betul. ini jailun fil ardi khalifah. Betul. Karena aku akan menjadikan khalifah di muka bumi ini, tiada lain adalah kita manusia. Itu kata Allah. Betul. Itu Pak mungkin tafsiran sedikit mengenai waktu. Baik. Dan tentu saja tadi sedikit ada yang terlewat oleh Pak Ustadz, bahwasannya selain iman, berwasiat tentang kebaikan dan kebenaran, juga yang terakhir adalah sabar ya Ustadz. Sabar. Ya. Sabar. Presiden kita bilang sabar gitu ya. Nah, itulah mungkin maknanya ya. Selalu bersabar ketika sedang dalam kesempitan dan berlapang dada menerima ujian atau cobaan ya. Ya. Tentu saja tetap berikhtiar Ustadz ya. Ya, jadi sabar itu tidak hanya sukutan, Betul. hanya kalam atau diam saja. Betul, Bukan. betul. Diteke atau dipukul diam saja, Betul, bukan. betul. Karena betul tadi yang namanya sabar itu adalah ada yang namanya ikhtiar. Ikhtiar, Jadi betul. maksimalkan ikhtiar adalah sabar, gitu ya. Karena emang inilah karena kenapa sabar itu berikhtiar? Karena kita sudah diberikan oleh Allah hidayah. Hidayahnya seperti apa? Ada hidayatul gharija, insting naluriah. Ada juga hidayatul akli, ada hidayatul jasadi, Ya, ada hidayatul din. Itu lengkap sebetulnya. Lengkap buat kita ya. Ya, cuman untuk menggerakkan hidayah itu harus disertai dengan taufik. Oh. Siapa yang dapat memberikan taufik? Ya Allah Subhanahu wa taala. Betul, Makanya kalau kita ingin mendapatkan taufik dari Allah dengan cara mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan bahas nanti bagaimana cara kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mempunyai hidayah atasnya. Nah, selanjutnya nih Ustaz, Ya. atas waktu tadi gitu ya, kan sering kita dengar nih bahwasanya Islam konsepnya adalah bahwa orang yang paling baik, orang yang paling istilahnya bukan sempurna ya, orang yang memang disukai oleh Allah adalah orang yang bermanfaat bagi orang-orang yang lain gitu ya. Betul. Nah, sementara nih di kala sekarang nih PPKM Pak, bahkan kita sudah hampir 1,5 tahun ini ya, digonjang-ganjing dengan berbagai hal, baik itu hal-hal yang positif maupun negatif, dan bahkan sekarang mungkin kebanyakannya negatif ya. Betul. Meskipun kemudian sekarang itu positif yang ditakuti, bahkan banyak ya. Positif COVID itu ditakuti sekali sekarang. Nah, kembali ke masalah bermanfaat bagi orang lain. Ketika sedang masa sulit seperti sekarang, Ustadz, Ya. kita nih harus bermanfaat nih bagi orang lain. Gitu ya. Kalau orang bilang boro-boro bermanfaat untuk orang lain gitu ya, untuk diri sendiri aja sekarang sudah bernapas pun saja sulit. Ya, Gitu ya Ustadz ya. Kalau dianalogikan gitu. Nah, ini bagaimana nih Ustadz? Silakan. Ya, betul sekali. Kalau berbicara kita dengan kondisi saat ini karena PPKM ya, Tuh, pemberlakuan pembatasan Kegiatan masyarakat darurat Pak. darurat, bahkan sekarang itu kan tatarannya udah mikro sampai betul. ke RT RW Betul, gitu kan. betul. Ini merasa kita di penjara sebetulnya Betul, kan. betul. Tapi di sisi lain orang yang beriman itu tidak boleh berputus asa, karena berputus asa dari rahmat Allah itu merupakan termasuk orang-orang kufur nikmat juga yang kita harus hindari. Makanya di sini kita dengan suasana sampai saat ini kita kenal dengan COVID-19, bahkan pemberlakuan kebijakan juga
sering berubah-ubah Betul, betul. jenisnya sampai saat ini. Mungkin mudah-mudahan cepat selesai. Amin, amin. Sampai tanggal 2 besok mungkin Pak ya, Amin. katanya. Betul, 2 Agustus kebijakan Mudah-mudahan tidak ada perubahan. tidak ada lagi. Insya Allah Covid-nya juga Tidak ada. diangkat, ya. Insya Allah PPKM-nya juga berhenti. Betul, Kita amin. bisa melaksanakan aktivitas sebaik-baiknya. Amin, amin. Tapi mungkin sampai saat ini, walaupun kita tidak di masa sekarang, mungkin di masa yang akan datang juga kesulitan tetap pasti ada. Betul, Pak, Karena betul. dua mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Fa inna ma'al usri yusrun, inna ma'al usri yusra. Betul. Di situ ada kejelekan, di situ ada keburukan, di situ ada kebaikan, gitu ya. Makanya di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Betul. Dengan lisan kita, kalau lisan itu digunakan dengan baik itu bermanfaat untuk orang lain. Dengan pemikiran kita bisa digunakan untuk berpikir yang positif, itu juga sama adalah merupakan yang bisa memberikan kebaikan kepada orang lain. Dengan harta kita banyak bersedekah, itu memberikan kebaikan kepada orang lain. Bahkan dengan apapun yang kita miliki, kalau kita termasuk orang-orang yang baik, sebaik-baiknya manusia, kita memanfaatkan potensi lahiriah, batiniah, dan harta kita, apapun yang kita miliki, untuk kebaikan orang lain. Itu makanya di sini, di zaman saat ini, Covid itu bukan sesuatu yang harus kita hindari sebetulnya. Betul. Ada tetangga yang kena Covid, bukan kita menjauh. Betul. Terus mendekat dalam artian Support, ya, Pak Ustadz, ya. iya, mendukung. Karena inilah yang dinamakan ukhuwah Islamiyah. Betul. Hablum minan nas, Betul, ya. hablum minan nas dijaga. Betul, Bagaimana mungkin hablum minan nas, silaturahim, ukhuwah Islamiyah bisa terjaga di antara kita sebagai orang yang beriman? Nabinya sama, agamanya sama, Betul. akidahnya sama. Betul. Kalau kita membiarkan saudara kita, Betul. makanya tahapan kita untuk bisa menjadi level ukhuwah Islamiyah ini sangat tinggi. Kuntum khair ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi kita dikatakan umat yang terbaik ketika kita menyuruh kepada yang ma'ruf, kebaikan, dan menyampaikan yang kejelekan. Betul. Artinya kita sampaikan kebaikan kalau memang kita termasuk umat yang terbaik, gitu kan. Makanya tahapannya di sini kita lihat, pertama kita harus yang namanya kalau dalam istilah tataran ilmu-ilmu sosial mungkinnya di sini bisa dengan kita ta'aruf dulu dalam bahasa Al-Quran. Ta'aruf itu kita kenal dengan tetangga kita. Siapa yang tidak kenal dengan tetangga kita itu wajib. Dengan saudara kita itu wajib kenal. Jadi ta'aruf itu bukan hanya menikah, ya. Bukan menikah. Rata-rata kita menyebarkan ta'aruf itu kita akan melaksanakan pernikahan, kenal mengenal dulu. PDKT, Nah, di dalam bersosial juga, karena ini sangat penting bagi kita, perlu ta'aruf dulu. Ada tetangga baru bukan dibiarkan, didekati, itu kan. Disapa, ya. Tetangga yang baru juga jangan ongkang-ongkang, malu, Iya. menjauh, tetap mendekati. Betul. Makanya di sini ta'aruf dulu. Setelah ta'aruf nanti, setelah kita saling kenal, Pak ya, nanti akan timbul yang kedua, yang namanya dengan tafahum. Tafahum, ya. Faham dengan kondisi. Betul. Nah, mungkin tetangga kita ada yang sakit, terkena Covid, kayak sakitnya atau apa, atau terkena kesusahan, kayak seperti apa bentuknya. Di sini kalau kita memang bertetangga tadinya sudah ta'aruf, akan mudah menjadi tafahum. Betul. Memahami kondisi keadaan saudara kita. Teka ragu, Betul. Karena awalnya sudah ta'aruf. Betul. Nah, di sini saling kenal, akan mengalir sudah. gitu Betul. kan. Akan mengalir itu kan dengan tetangga kita. Setelah kita tafahum faham, maka akan timbul yang ketiga, ta'awun. Tahu. Saling tolong menolong. Betul. Makanya kalau kita sudah ta'awun, nah inilah kunci keimanan seorang khairun nas anfa'um linnas. Dia tidak akan berpikir lama-lama untuk menolong saudaranya. Ketika sakit mengelurkan sakeresek, 2 keresek mungkin gitu kan. Betul. Itu tidak akan sulit. Bahkan berusaha bangkit dan membangkitkan saudaranya. Kalau dia sakit berusaha untuk mengobatinya. Kalau dia lagi sedih berusaha untuk menjadi bahagia, gitu kan. Inilah ta'awun. Makanya nanti yang keempat ini yang luar biasa, takaful. Takaful, Ustaz, ya. Kalau takaful itu adalah
tidak usah diminta lagi. Ketika kita mendengar saudara kita dalam keadaan kesusahan, ini PPKM sama sekarang, pekerjaan sulit itu kan, jangankan untuk makan itu kan, untuk biaya sekolah dan sebagainya. Kalau sudah ada nilai takaful, tidak usah kita diminta lagi oleh saudara kita, tapi kita langsung mengulurkannya sendiri, gitu kan. Inilah merupakan salah satu bagian bagi kita bahwa manusia yang terbaik itu dia akan mampu hidup dan kehidupannya dari mulai ta'aruf, yang kedua adalah tafahum, juga ada juga ta'awun, yang ketiga adalah takaful. Inilah manusia yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu dalam masalah sosial gitu, seperti itu. Baik. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang bisa bersikap takaful di dalamnya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Peduli terhadap orang lain ya, akan tetapi juga tentu saja selain hablum minan nas ada yang dinamakan hablum minallah. Nah, kaitannya hablum minallah, bagaimana ketika sedang di masa sulit seperti ini, perlukah kita bersedekah, Ustaz? Ya. Silakan Ustaz. Ya. Perlukah kita bersedekah ketika sedang sulit? Bagaimana pandangan Islam tentang hal tersebut? Nah, betul sekali. Nah, di sini karena yang kita miliki saat ini pada dasarnya adalah merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mempunyai jasad, suatu saat Allah akan mengambilnya. Bahkan jangankan jasad, ruh kita akan diambilnya juga. Allah mempunyai, ini Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, pada konteks kalau kita memperhatikan itu ya, bahwa yang namanya ketika kita perlu tidak itu kan masalahnya. Setelah kita memaksimalkan pendekatan sosial, pendekatan lahiriah, perlu kita mendekatkan atau melakukan pendekatan yang lainnya. Ini tentunya kita perhatikan kalau seandainya karena memang saat ini adalah suatu masalah. Sedangkan masalah itu pada dasarnya harus kita cari bagaimana solusinya. Betul. Makanya sebelum kita mengambil kesimpulan, makanya kita analisis dulu permasalahannya. Karena permasalahan itu kan pertama ada yang sangat sulit, betul. Ada yang sedang, betul. Ada yang ringan. Betul. Dalam penyelesaiannya juga ada yang segera, ada yang bisa nanti ditangguhkan. Itu dalam penyelesaiannya. Cuman di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita wasyari'u ila magfiratin mir rabbikum. Jadi bersegeralah. Jadi harus cepat-cepat ya. Cepat-cepat menuju magfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatul adun. Jadi ketika orang yang beriman ini akan merasakan ketika mereka secepat kilat, secepat-cepatnya berbuat kebaikan dengan ampunan Allah, tidak kepalang tanggung, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan surga seluas bumi dan langit. Masya Allah. Itu ya. Oleh karena itu kalau kita lihat juga dalam surat Al-Maidah ini ayat 35, Allah Subhanahu wa taala di sini menegaskan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang beriman bertakwalah kepada Allah, wabtagu ilaihil wasilah. Nah di sini carilah dan mendekatlah. Di sini wabtagu ilaihi. Jadi mendekatlah kepada Allah di sini. Dengan jalan apapun, bisa dengan jalan wajihadu fisabilillah, dengan jalan jihad sabilillah, terus juga kesananya kita akan mendapatkan la'allakum tuflihun, akan mendapatkan orang-orang yang beruntung. Jadi di sini kalau kita hanya memperhatikan aspek lahir saja, betul, aspek sosial saja itu tidak cukup kita dikatakan orang yang baik. Sebelum kita mampu mengaplikasikan kebaikan itu dengan bagaimana kita meningkatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dalam aspek sosial kita bisa memaksimalkan harta kita. Betul. Karena harta ini merupakan salah satu bagian yang diberikan Allah kepada kita, harus kita syukuri. Dengan cara apa? Ya dengan cara bersedekah. Betul. Dengan cara berimpak atau dengan berwakaf. Betul. Karena sedekah ini adalah maknanya luas. Itu ya, kalau sedekah itu contohnya tabassumu ka ahika sodako.
kita mempunyai wajah yang berseri-seri, senyum di hadapan saudaramu itu sedekah. Jadi tidak hanya harta. Betul. Itu bisa dengan perilaku kita yang baik dengan tetangga, bisa dengan harta kita, itu sedekah. Berbeda dengan wakaf yang identiknya dengan harta. Itu ya, atau dengan infak, itu kan yang dikhususkan untuk siapa. Itu kan berbeda. Makanya maknanya lebih luas. Makanya betul tadi, bolehkah kita bersedekah? Sangat boleh, ini dianjurkan. Dikarenakan sedekah ini adalah salah satu bagian jalan bagaimana kondisi ekonomi kita akan pulih. Betul. Termasuk kondisi perekonomian keluarga kita. Gitu ya. Karena apa? Manjala minas sama'i ma'am. Ketika Allah menurunkan hujan dari langit, itu diibaratkan sebagai akan menumbuhkan berbagai macam pohonan. Artinya istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum amwalihim. Di situ ketika diibaratkan air hujan datang ke bumi dan menumbuhkan berbagai jenis, itu menandakan ketika kita berinfak maka diibaratkan air hujan yang akan menumbuhkan pepohonan. Artinya apa? Kesulitan yang kita dapatkan, yang kita rasakan saat ini bisa ditepis, bisa dihilangkan dengan bersedekah. Karena ini janji Allah. Kalau Allah sudah berjanji, la'alakum, tidak akan menjadi salah satu bagian bagi kalian adalah la yukhliful mi'ad, yakni Allah itu tidak menyalahi janji. Makanya di sini perlu kita manfaatkan seperti itu di harta kita juga. Sebelum kita, setelah itu mungkin kita akan memaksimalkan diri kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala di masa sekarang. Baik Ustadz, terima kasih. Jadi bersedekahlah Anda, termasuk saya juga, termasuk Pak Ustadz juga, termasuk pemirsa rahimakumullah, dan jangan takut dengan bersedekah harta Anda semakin berkurang. Jangan disamakan matematika kalkulator dengan matematika Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu saja berbeda. Sedekah tidak akan mengurangi harta Anda, sedekah malah seperti ribuan air hujan yang turun dari langit ke bumi. Begitulah kebaikan yang akan menyertai sedekah kita, insya Allah. Nah, Ustadz, ini dua hal nih ya, esensi kebaikan ketika sulit dan aplikasinya di masa PPKM seperti ini. Tapi sebelum dibahas, mari kita ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa ngopi. Alhamdulillah. Manis. Kalau ini nanti dimakannya setelah beres acara. Insya Allah. Baik Ustadz. Agama bukan hanya mendorong kita untuk menjadi orang benar, Ustaz, melainkan juga menjadi orang baik. Gitu ya. Dan ketika orang benar mengeluarkan yang bukan miliknya, orang baik memberikan sebagian miliknya kepada orang lain atau sedekah. Kemudian jika orang yang berzakat akan meraih ketenangan, orang yang bersedekah mendapat kebahagiaan. Sebab orang yang berzakat mengeluarkan yang bukan miliknya sehingga hati dan hartanya bersih. Nah, itu esensi tadi sedekah. Gitu ya. Orang yang berzakat sudah membersihkan hartanya dan dirinya tentu saja. Kemudian orang yang diberikan zakat atau sedekah mendapatkan kegembiraan tentu saja, dan insya Allah pahalanya sangat berlimpah sekali ya gitu. Bahkan ketika yang diberi sedekah oleh kita, apakah esensi kebaikan dan aplikasinya di masa PPKM yang harus dilakukan oleh kita sebagai umat muslim? Agak berat nih pertanyaannya. Insya Allah Pak Ustadz bisa menjawabnya yang sederhana saja dan bisa dipahami Pak Ustadz. Silakan. Berbicara esensi itu sangat mendasar. Kebaikan itu al khair al mutlak dalam Al-Quran. Jadi kebaikan yang mutlak itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita menjalankan kebaikan tanpa mengakar, tanpa bersandar dengan kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala, kebaikan itu tidak akan bermakna. Bahkan mungkin nilainya tidak akan menjadi baik. Kelihatannya baik, tapi belum tentu baik menurut Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tidak mengukur kebaikan itu dengan al khair al mutlak, kebaikan mutlak milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan demikian,
Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadisnya, "Dabiru amalukum fitanan." Bersegeralah, bersegera ini berbuat kebaikan sebelum terjadinya fitnah. Jadi fitnah ini adalah musibah. Makanya kalau kita lihat di sini hadisnya cukup panjang, karena musibah yang menimpa kita jenisnya macam-macam. Bisa dikarenakan gazawil fakri, kekacauan pemikiran. Karena tidak jarang fitnah zaman sekarang dihembus-hembuskan dengan pemikiran yang jahat, dengan lisan yang jahat, bisa melalui langsung maupun tidak langsung, atau melalui medsos dan sebagainya. Sehingga zaman sekarang ini terasa mencekam, terasa sangat takut. Semakin orang takut, semakin banyak penyakit. Betul. Yang tadinya tidak berpenyakit justru bertambah penyakit. Maka timbullah kalau penyakitnya tidak bisa ditanggulangi yang namanya kematian. Betul. Makanya kematian saat ini bisa berbagai aspek asalnya. Makanya di sini kalau kita lihat pada dasarnya, kalau ada air yang mengalir ini ibaratkan, kalau air mengalir tentunya dari hulu ke hilir. Ketika di hilir, kalau kita ingin membersihkan, contoh air sungai itu kotor, kalau kita hanya membersihkan di hilir saja, mungkin bisa. Betul. Kita timba, kita koporit atau kita bersihkan bisa. Betul. Tapi itu tidak akan selesai. Betul. Sebelum kita tahu itu kan di hilir itu akibat. Betul. Sedangkan di hulu itu asbab, di hulu itu. Betul. Sebabnya ya. Sebabnya. Makanya kalau kita ingin menyelesaikan, karena kebaikan ini akan mengalir. Betul. Selesaikan dulu dari hulu. Gitu ya. Kalau dari hulunya sudah bersih, dari hulunya sudah benar, kebaikan ketika dialirkan, umpamanya dari atas ke bawah, dari pusat ke daerah itu kan. Kebaikan itu akan dialirkan, makanya kebaikan itu akan bisa terasa manfaatnya, akan mudah penyelesaiannya. Sesulit apapun, termasuk mungkin wabah sekarang, Pak. Intinya bahwa esensi kebaikan itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini perlu kita uraikan terlebih dahulu bahwa kalau kita melaksanakan kebaikan sampai saat ini masih terhalang. Karena memang saat ini kita masih terhalang kebaikan ini karena keterhalangan kita dengan kebijakan. Betul. Tapi insya Allah kalau memang kebijakannya benar, itu baik, kebaikannya mutlak seperti Allah itu kan, insya Allah tidak akan menjadi dampak apa-apa bagi kita. Amin. Makanya dampaknya sosial, ekonomi, bahkan pendidikan itu berdampak dengan kondisi saat ini. Kalau hal ini kita urutkan dari atas sampai bawah, kebaikan itu kita tebarkan, maka esensinya yang Allah sampaikan jelas tidak akan menjadi malapetaka, tidak akan terjadi huru hara, bahkan mungkin kita akan bisa merasakan sampai level bawah bahwa kebaikan itu mutlak milik Allah, karena Allah sudah menyebarkan kebaikan itu kepada kita semua, termasuk mungkin dari atasan sampai bawahan, bisa mengelola, dan kita akan mendapat kebaikan. Dan selanjutnya, kebaikan ini juga pada dasarnya merupakan salah satu bagian yang harus kita alirkan, tidak hanya lahir tapi harus batin. Makanya kita akan mencapai level menjadi hamba Allah yang muttaqin dan muttaqimah. Kalau seandainya level inilah pada dasarnya level yang sangat maksimal, level yang sangat tidak ada tandingannya, karena level muttaqin atau muttaqimah, orang yang bertakwa laki-laki dan perempuan inilah merupakan level tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka itu sudah melaksanakan kebaikan. Makanya definisi takwa di sini ini ada hubungannya nih dengan kebaikan. Bahwa takwa itu kan kebiasaan kita menjalankan apa yang diperintahkan Allah. Betul. Dan menjauhi apa yang dilarang Allah. Kalau manusia di dunia ini sudah seperti itu, maka tidak perlu yang lain. Artinya kebaikan itu tidak usah ditunjuk-tunjuk, tidak usah ditulis di papan tulis. Kalau orang yang sudah bertakwa, ini esensinya.
Karena esensi kebaikan itu mutlak ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hambanya, kepada kita, supaya menebarkan sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis yang dicontohkan Rasulullah. Itulah kebaikan mutlak. Kalau tidak menyandar ke situ, tidak akan selesai masalah kita. Makanya kita bersandar kepada Allah itu mutlak. Makanya permasalahan kita saat ini gundah gulana dan sebagainya, ingat surat Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Di situ diulang-ulang. Artinya satu keburukan akan datang kebaikan. Dua kali bahkan lebih. Ini menunjukkan jangan khawatir. Selagi kita beriman kepada Allah, kebaikan itu akan mengalir dalam hidup kita, insya Allah. Seperti itu. Baik, terima kasih Ustaz. Filosofinya naik sepeda, pemirsa rahimakumullah. Ketika mendapatkan tanjakan nih, kita capeknya minta ampun. Tetapi jangan lupa setelah tanjakan, insya Allah ada turunan. Nah, begitupun dengan musibah COVID-19 ini, masa PPKM, darurat dan lain sebagainya, insya Allah sebentar lagi juga biiznillah dengan izin Allah akan berakhir ya. Insya Allah. Nah, kenapa saya sebut musibah? Karena musibah ini menimpa semua orang. Tidak hanya kaum muslimin yang beriman kepada Allah, tetapi kaum kafir juga terkena. Itulah musibah. Tapi kalau azab itu adalah ditimpakan kepada kaum-kaum dari mereka yang tidak mempercayai akan adanya iman kepada Allah. Betul. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, selanjutnya yang terakhir nih, pembahasan yang terakhir itu bagaimana caranya memperkuat iman di masa sulit, yang tentu saja dengan ketika kita tetap beriman, kita tidak menjauh dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Ini mudah sekali diucapkan gitu ya, akan tetapi implementasinya, implikasinya ataupun apapun namanya ya, yang kemudian kita harus melakukan hal tersebut itu beribu-ribu mungkin ya. Setan ada di pundak kita, ada di kaki kita ya, ada di kepala kita, betul. Ada di mata kita ya, untuk membuat kita terlena itu agar tidak melemahkan iman kita gitu ya. Nah, itu bagaimana nih agar kita tidak seperti itu dan tetap istiqomah untuk berbuat kebaikan, tentu saja memperkuat iman dan tetap mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustaz. Ya, betul sekali, Pak, bahwa dengan kondisi saat ini kalau imannya lemah, ada afal iman, pasti akan terjadi sesuatu yang tidak diharapkan dengan keimanan kita. Semakin kita menjauh, semakin kita lemah dengan iman, maka hidup kita tidak akan punya sandaran. Oleh karena itu, makanya di sini bagaimana kita bangkit, bagaimana kita bangkit dengan kondisi seperti ini. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tadi dalam surat Al-Maidah ayat 35, yang pertama adalah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Artinya ini bisa kita lakukan dengan muhasabatu fin nafsi, dengan muhasabah pada diri kita. Mungkin ketika musibah menimpa saat ini ada kesalahan kita, karena kita tidak tahu kesalahan yang kita sudah perbuat, kita diringan-ringan padahal besar di hadapan Allah itu kejelekannya. Makanya kalau kita sudah bermuhasabah pada diri kita, yang kedua adalah bertaubat. Maka perbanyaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tubu taubatan nasuha. Ya, taubat yang sebenar-benarnya. Karena inilah yang akan menghantarkan kita menyelesaikan permasalahan dengan taubat. Jadi taubat itu kan pertama dengan beristighfar, istaghfiru rabbakum, bahasa dalam Al-Qur'an kan. Betul. Jadi bertobatlah, beristighfarlah kepada Tuhanmu. Itu beristighfar itu taubat. Innahu kana ghafara yursilis sama, Allah itu adalah Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midro. Maka ketika kita banyak beristighfar, banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, maka Allah akan menurunkan dari langit itu air hujan yang berkah.
Artinya bisa ini dijadikan salah satu bagian bagi kita. Allah akan menurunkan penyelesaian permasalahan hidup kita, apapun jenisnya. Bahkan ketika masalah harta jangan khawatir. Yursilis sama alaikum midrodo wa yumdidkum amwalim. Allah akan berikan harta kepada kita. Bahkan anak kepada kita, bahkan surga sudah menunggu kita dalam ayat tersebut. Makanya di sini upaya kita beristighfar. Selanjutnya tentunya kita harus bersabar. Betul. Sabar itu bagi kita orang beriman itu tidak putusnya. Ya Allah, hari ini umpamanya saya tidak punya beras. Orang beriman itu tidak pernah gundah gulana, tidak pernah cengeng hidupnya. Betul. Ketika hari ini kita tidak mempunyai apa-apa di rumah, Allah itu maha besar. Ketika kita mengatakan ya Allah, permasalahan yang besar tapi engkau maha besar, harusnya seperti itu. Karena pada dasarnya jamaah rahimakumullah, kalau kita orang beriman itu tidak, sekali lagi, tidak merengek-rengek, tidak berputus asa, tidak gundah gulana. Ketika Allah memberikan hari ini 1 perak, dia tidak meminta 2 perak. Nikmati yang ada. Kalaupun hari ini ya Allah abdi tegaduh beas, mungkin besok kami akan mendapatkan beras. Tapi kata Allah, hari ini engkau tidak akan aku beri makanan. Gak apa-apa ya Allah, asal aku kenyang. Kan gitu orang beriman itu. Itu kan? Kalaupun seandainya Allah, aku ini walaupun hari ini tidak kenyang, tapi engkau berilah kemudahan hidup dan kehidupan kami untuk mencarinya. Jadi tahapan bagi orang beriman ini tidak mempersulit diri. Apapun yang diberikan Allah, dia qanaah hidupnya, stabil itu hidupnya. Apapun yang menimpa kita saat ini pada dasarnya karena memang semuanya lagi bumi. Betul. Ada yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan PHK kan saat ini, ada yang diuji dengan berbagai hal. Kita jalani karena memang hidup ini harus kita jalani. Dan satu hal Ustaz, ya, janganlah bersuudzon kepada Allah. Nah, betul sekali. Itu jangan sampai, betul Pak, jangan bersuudzon kepada Allah. Siapa tahu ketika Allah memberikan skenario seperti ini, betul, di saat kemudian hikmahnya akan kita ambil. Oh, ternyata Allah memberikan ini, di kemudian hari kita dapat apa? Betul. Nah, gitu kan, seperti itu. Makanya di sini kita harus maksimalkan diri, yakni yang terakhir, yakni bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, semua permasalahan hidup dan kehidupan kita jamaah, kalau seandainya kita bersandar kepada yang maha, ingat, bersandar kepada yang maha, urusan kehidupan kita kecil maupun besar akan beres. Siapa yang maha itu? Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita maksimalkan kehidupan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai meninggalkan masjid, jangan sampai meninggalkan para ulama, jangan meninggalkan kebaikan. Amal ibadah kita tingkatkan. Kenapa? Itulah sarananya bagaimana kita supaya saah ini Pak, betul, yang melanda negara kita wabil khusus ataupun lingkungan kita dan dunia ini cepat selesai. Di samping kita memaksimalkan ikhtiar lahir, kita juga memaksimalkan ikhtiar batin, yakni senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Pemirsa rahimakumullah, sedikit saya akan membacakan kutipan dari hadis riwayat Al-Bukhari, At-Tirmidzi dan Ahmad. Bunyinya seperti ini. Musibah tidak selamanya berkonotasi negatif. Bahkan musibah bisa bermakna sebuah surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya. Sebagaimana diisyaratkan dalam hadis, tidaklah seorang muslim ditimpakan kelelahan, penyakit kronis, kegundah gulanaan, kesedihan mendalam, mara bahaya, kesusahan hingga stres yang mencemaskannya, melainkan semuanya itu berfungsi sebagai pengampunan dosa. Nah, kemudian hadis yang lain juga ditegaskan, jika Allah berkehendak positif terhadap hambanya, maka dia akan mendahulukan siksaan terhadapnya di dunia. Dan jika Allah berkehendak negatif kepada hambanya, maka siksaan akibat dosa-dosanya ditunda sampai ke hari akhirat. Hadis riwayat Tirmidzi dari Anas. Tentu saja kita semua berharap semoga musibah pandemi COVID-19 yang menimpa umat manusia saat ini
mempunyai banyak hikmah yang penting untuk dijadikan sebagai proses pembelajaran bagi kita untuk menatap dan menjalani masa depan. Insyaallah. Amin. Baik Pak Ustadz, sebelum kita closing ada beberapa pengumuman sedikit dari panitia, dari kru ngopi, dan Masya Allah Ustadz, untuk informasi saja ini ngopi udah edisi ke-42. Alhamdulillah. Berarti 42 minggu Pak Ustadz ya, bergantian pengisi acara mengisi kekosongan untuk memberikan sedikit pencerahan di masa sulit kepada pemirsa rahimakumullah. Dan 42 minggu itu pula masjid ini tidak dapat menjalankan apa yang dinamakan thalabul ilmi secara offline gitu ya. Kalau ini kan online ya, bahkan live gitu. Offline mendatangkan ustadz atau ustazah ke masjid, kita sama-sama thalabul ilmi sambil duduk ya. Kemudian dan lain sebagainya dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengenyahkan penyakit ini agar kita kembali bisa mengikuti hal-hal kebaikan seperti itu lagi ya. Amin insyaallah. Insyaallah. Baik, sedikit saja pengumuman bahwasannya Masjid Asy-Syidik insyaallah di awal bulan biasanya suka mengadakan program penarikan kenceleng taat atau tabungan akhirat ya. Silahkan bagi jamaah rahimakumullah sekalian untuk berdonasi dan untuk kegiatan-kegiatan masjid dan kemakmuran jamaah Masjid Asy-Syidik sendiri. Dan tentu saja ini adalah dari jamaah oleh jamaah untuk jamaah. Insya Allah semuanya bermanfaat baik secara lahiriah, batiniah, insya Allah juga untuk hati kita Ustaz ya. Seperti yang tadi sudah disampaikan, sedekah tentu saja selain untuk membersihkan harta kita juga untuk membersihkan hati kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk closingnya Pak Ustaz silakan. Jamaah rahimakumullah, khulaso atau kesimpulan dari perbincangan kita pada sore kali ini bahwa Allah Subhanahu wa taala pada dasarnya memberikan salah satu bagian yang terpenting dalam hidup kita, bahwa musibah yang menimpa pada kita semua, qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, orang beriman akan berkata semuanya datang dari Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah yang menggenggam kita, menggenggam seluruh urusan yang ada di dunia ini, bahwa tidak salahnya kesulitan yang kita jalani saat ini kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman jangan lupa ikhtiar kita maksimalkan baik lahiriah maupun batiniah. Insyaallah Allah akan membimbing hidup dan kehidupan kita, keluarga kita, tetangga kita, warga kita, bangsa dan negara ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz atas kedatangannya, atas waktunya, atas apa yang sudah disampaikan pada sore hari ini. Semoga menjadi wasilah bagi kita untuk menebar kebaikan dan semoga juga jamaah rahimakumullah mendapatkan sedikit manfaat dari apa yang sudah kami sampaikan pada sore hari ini. Kembali kami mengajak jamaah rahimakumullah untuk saling mendoakan satu sama lain, tetap bersabar dalam masa sulit ini, dan tentu saja tetap ikuti edisi ngopi berikutnya, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan tolong di-share video-video dari ngopi di YouTube Masjid Asy-Syidik Official. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi afu amit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.